Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Marlina, NPM 1901061016 dari D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang PPN dan PPNBM. Langsung saja. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN. Definisi dari PPN ini adalah pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. Dan dalam peredarannya, PPN ini merupakan dari produsen ke konsumen. Pada prinsipnya, setiap barang dan jasa dikenakan PPN, kecuali yang ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya kebutuhan pokok seperti beras. PPN ini merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai atau value added yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalan perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Selanjutnya, karakteristik dari PPN. Yang pertama, PPN ini sebagai pajak objektif. Mengapa disebut pajak objektif? Karena PPN ini didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri atau subjeknya. Selanjutnya, PPN sebagai pajak tidak langsung. Secara ekonomis, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi kewajiban memungut, menyetor, dan melapor ini melekat pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa. Selanjutnya, pemungutan PPN melalui multi-stage tax, yaitu pemungutan yang dilakukan berjenjang dari pabrikan sampai konsumen akhir. Selanjutnya, PPN ini dipungut dengan menggunakan faktor pajak. Sebagai bukti pemungutan PPN, PKP atau perusahaan kena pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Lalu selanjutnya, PPN ini bersifat netral. PPN ini dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dan PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan. Lalu selanjutnya, PPN tidak menimbulkan pajak ganda atau non-duplikasi. Hal ini karena pajak masukan dapat dikreditkan. Dan yang terakhir, PPN dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri dikenakan sebesar 10%, dan untuk ekspor itu 0%. Walaupun 0%, terutang PPN ini tetap harus dilaporkan. Selanjutnya, itu penyerahan yang merupakan objek PPN. Penyerahan yang merupakan objek PPN ini ada dua jenis, yaitu barang dan barang kena pajak, jasa dan jasa kena pajak. Saya akan menjelaskan yang pertama, barang dan barang kena pajak. Barang adalah barang berwujud dan yang tidak berwujud. Barang berwujud ini yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Barang yang atas penyerahannya terutang PPN disebut barang kena pajak atau BKP. Barang kena pajak, jadi barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, jasa dan jasa kena pajak. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang didasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa yang atas pemanfaatannya terutang PPN ini disebut jasa kena pajak atau JKP. Jadi, jasa kena pajak ini adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Lalu, jenis penyerahan BKP dan JKP yang merupakan objek pajak adalah yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan barang ini harus memenuhi syarat. Yang pertama, barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP. Yang kedua, barang yang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
Yang ketiga, penyerahan dilakukan di daerah pabean. Dan yang keempat, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Selanjutnya, impor BKP. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Lalu selanjutnya, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan jasa ini harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, jasa yang dikenakan merupakan JKP. Dan yang kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Dan yang ketiga, penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Lalu selanjutnya, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. Lalu yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, pengecualian barang kena pajak. Ada beberapa barang yang dikecualikan sebagai barang kena pajak. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengoboran yang diambil langsung dari sumbernya. Contoh barang ini adalah yang pertama bisa minyak mentah, gas bumi, tapi tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Yang kedua, batu bara, dan yang ketiga, biji besi, biji timah, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Contoh barang ini bisa beras, gabah, jagung, sagu, susu, telur, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Lalu yang terakhir, jenis barangnya itu uang, emas batangan, dan surat berharga. Ini merupakan barang-barang yang dikecualikan sebagai barang kena pajak. Selanjutnya, pengecualian jasa kena pajak. Ada beberapa jasa yang dikecualikan sebagai jasa kena pajak. Penyerahan barang yang bukan objek PPN adalah yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis. Contoh jasanya bisa jasa dokter umum, spesialis, dokter gigi, dan ahli kesehatan lainnya. Yang kedua, jasa pelayanan sosial, contohnya pelayanan panti asuhan, panti jompo, pemadam kebakaran, dan pelayanan sosial lainnya. Selanjutnya, jasa pengiriman surat dengan perangko. Lalu jasa keuangan, contoh jasa keuangan bisa jasa yang menghimpun dana masyarakat berupa giro dan lain sebagainya. Lalu jasa asuransi, jasa keagamaan, contoh jasa keagamaan ini jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah, dakwah, dan lain sebagainya. Jasa pendidikan itu jasa pendidikan yang di sekolah maupun di luar sekolah. Jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat komersil atau tidak bersifat iklan. Selanjutnya, jasa angkutan umum di darat maupun di air, jasa angkutan udara juga, lalu jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, misalnya jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah, penginapan, lain sebagainya. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum. Lalu jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan jasa pos, dan yang terakhir jasa boga atau catering.
Selanjutnya, penyerahan barang kena pajak. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak yaitu yang pertama, perjanjian. Jadi penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Lalu leasing yaitu pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Selanjutnya itu lelang. Lelang ini penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Pakai sendiri dan cuma-cuma. Nah, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Yang dimaksud pakai sendiri itu, yaitu pemakaian atau kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Dan pemberian cuma-cuma ini, yang dimaksud pemberian cuma-cuma ini, itu pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Lalu penyerahan bukan barang dagangan. BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Lalu selanjutnya penyerahan antar cabang. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang. Lalu konsinyasi, yaitu penyerahan BKP secara konsinyasi. Dan syariah, yaitu penyerahan BKP oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Lalu yang merupakan bukan penyerahan barang kena pajak. Penyerahan yang bukan penyerahan barang kena pajak yang pertama kepada maklar, lalu untuk jaminan utang piutang, penyerahan BKP dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang, lalu merger dan akuisisi yaitu pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan usaha. Lalu penyerahan bukan dagangan. BKP ini berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dengan syarat pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya, subjek pajak. Nah, subjek pajak PPN ini adalah pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, kewajiban dari PKP ini yang pertama, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua, memungut pajak yang terutang. Yang ketiga, membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak. Lalu, membuat nota retur dalam hal pengambilan PKP. Selanjutnya, melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya. Yang keenam, nyetor PPN dan PPNBM yang terutang. Yang terakhir, menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT masa PPN. Nah, selanjutnya ini pengecualian kewajiban PKP. Ada beberapa PKP yang dikecualikan dalam menjalankan kewajibannya sebagai PKP. Yang pertama, pengusaha kecil, lalu pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Saya akan menjelaskan tentang pengusaha kecil ini. Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4.800.000.000 rupiah. Nah, beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pengusaha kecil. Yang pertama,
dilarang membuat faktur pajak. Yang kedua, tidak wajib memasukkan SPT atau surat pemberitahuan masa PPN. Lalu diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan. Lalu wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto di atas batas yang telah ditentukan. Lalu yang selanjutnya, pemungut PPN. Siapa aja sih yang dapat memungut PPN ini? Yang pertama, bendaharawan pemerintah, yaitu bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN atau APBD. Selanjutnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Yang ketiga, Pertamina. Yang keempat, kontraktor kontrak bagi hasil dan kontrak karya di bidang migas. Lalu yang kelima, BUMN atau BUMD. Lalu yang terakhir, bank milik negara, bank milik daerah, dan BI. Selanjutnya, tempat terutang pajak. Tempat untuk dilakukannya pajak yang pertama, dalam penyerahan BKP atau JKP, tempat terutang bisa di tempat tinggal, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha. Nah, di tempat kegiatan usaha ini, jika mempunyai lebih dari satu tempat usaha, atas permohonan PKP dapat ditetapkan salah satu tempat usaha sebagai tempat pajak. Yang menentukan adalah tempat administrasi penjualan. Lalu untuk impor, ditempatkan BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean. Lalu untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean, ditempatkan orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai WP atau wajib pajak. Lalu untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau bukan PKP, itu di tempat bangunan tersebut didirikan. Lalu yang terakhir, tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Dirjen Pajak. Selanjutnya, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Definisi dari PPNBM ini adalah pajak yang dikenakan atas barang yang tergolong mewah. Nah, barang yang tergolong mewah ini adalah barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok. Lalu barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Dan yang terakhir, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral. Karakteristik dari PPNBM ini yang pertama, PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Yang kedua, PPN hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor dan pada saat penyerahan BKP mewah oleh PKP pabrikan. Lalu yang terakhir, PPNBM tidak dapat dikreditkan, sehingga diperlukan sebagai biaya atau ditambahkan ke dalam komponen harga pokok. Contoh barang kena pajak yang tergolong mewah, yaitu kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atau barang mewah dengan tarif sebesar 10%. Yaitu yang pertama, kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi. Yang kedua, kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga. Yang ketiga, kelompok mesin pengatur suhu udara. Yang keempat, kelompok alat perekam atau reproduksi gambar pesawat penerima siaran radio. Dan yang terakhir, kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya. Lalu ada juga bukan objek pajak penjualan atas barang mewah. Nah, kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan pajak penjualan atas barang mewah adalah yang pertama,
kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum. Lalu kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang atau lebih termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi diesel atau semi diesel dengan semua kapasitas isi silinder yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Polri. Lalu kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau Polri. Lalu selanjutnya dasar pengenaan pajak atau DPP untuk menghitung PPN dan PPNBM. Yang pertama, harga jual. Harga jual ini yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Lalu yang kedua, penggantian, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Penggantian ini bisa juga berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud. Lalu selanjutnya nilai impor. Nah, nilai ini berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Lalu selanjutnya nilai ekspor. Nilai ekspor ini juga berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Dan yang terakhir, nilai yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, tarif PPN dan PPNBM. Nah, tarif dari yang pertama ini PPN ekspor memiliki tarif 0%. Nah, dengan peraturan pemerintah dapat diubah serendah-rendahnya menjadi 5% dan setinggi-tingginya menjadi 15%. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% ini diterapkan atas yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud, yang kedua ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan yang ketiga ekspor jasa kena pajak. Lalu selanjutnya PPN dalam negeri dikenakan tarif 10%. Lalu selanjutnya PPNBM dikenakan tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Nah, perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Lalu cara perhitungan dari PPN dan PPNBM adalah yang pertama, PPN ini sama dengan PPNBM, yaitu rumusnya dasar pengenaan pajak dikali tarif. Nah, yang selanjutnya contoh menghitung PPN dan PPNBM. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, pengusaha kena pajak D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta rupiah. Nah, barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPNBM, misalnya dengan tarif 20%. Jadi di sini PPNBM-nya ditarifkan sebesar 20%. Lalu perhitungan PPN dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah, nah dari soal tersebut bisa kita simpulkan yang diketahuinya yang pertama, dasar pengenaan pajak itu sebesar 5 juta rupiah. Lalu untuk menghitung PPN dan PPNBM sudah kita lihat rumusnya di slide sebelumnya,
yaitu rumusnya dasar pengenaan pajak dikali tarif. Jadi untuk PPN, dasar pengenaan pajak dikali tarif, DPP-nya sebesar Rp5.000.000 dikali tarif 10% karena PPN-nya termasuk PPN dalam negeri. Jadi 10% kali 5 juta, hasilnya Rp500.000. Lalu untuk mencari PPNBM, sama, rumusnya seperti PPN, yaitu dasar pengenaan pajak dikali tarif. Nah, DPP-nya sebesar 5 juta dan tarifnya 20% sudah ditentukan di soal, yaitu 20% dikali 5 juta rupiah, hasilnya Rp1.000.000. Nah, ini contoh dalam menghitung PPN dan PPNBM. Selanjutnya, faktur pajak. Nah, faktur pajak ini mempunyai definisi yaitu bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Nah, jenis-jenis dari faktur pajak ini yang pertama faktur pajak berupa faktur penjualan, faktur pajak gabungan, dan dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak. Lalu selanjutnya waktu pembuatan. Nah, faktur pajak ini harus dibuat pada waktu-waktu tertentu. Yang pertama, saat penyerahan BKP atau JKP. Lalu saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP. Yang ketiga, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Lalu yang terakhir, saat PKP menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut pajak pertambahan nilai. Nah, format faktur pajak. Nah, dalam faktur pajak ini harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat yang pertama, nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan BKP atau JKP. Lalu nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli BKP atau penerima JKP. Lalu jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga, lalu pajak pertambahan nilai yang dipungut, lalu pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak itu sendiri, dan yang terakhir nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh faktur pajak. Nah, di sini kita lihat terdapat judulnya yaitu faktur pajak. Nah, di sini diberi keterangan kode dan nomor seri faktur pajak. Ini nama, alamat, dan NPWP dari pengusaha kena pajak, dan ini kolom untuk nama, alamat, NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Nah, dan di sini kolom untuk nama barang kena pajak atau JKP-nya, dan di sini harga jualnya atau penggantian uang muka atau terminnya. Di sini kolom untuk harga jual penggantian uang muka atau termin. Jika ada potongan harga, dikurangi potongan harga. Jika ada uang muka yang telah diterima, dikurangi uang muka. Di sini dasar pengenaan pajaknya berapa. Di sini PPN 10% dikali dasar pengenaan pajak. Ini pajak penjualan atas barang mewah, ini tarifnya, DPP-nya berapa, hasilnya PPNBM-nya berapa. Nah, di sini tempat nama dan tanda tangan yang berhak untuk menandatangani faktur pajak tersebut. Nah, sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.